Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu kembali hari ini di hari Kamis 4 Februari 2021. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1 Keragaman suku bangsa dan agama di negeriku di pembelajaran 4. Baiklah, sebelum belajar sebaiknya anak-anak mempersiapkan dulu alat-alat pembelajarannya dan kita memulai pembelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah. Silakan buka buku temanya masing-masing. Kita telah mengetahui keragaman suku bangsa di Indonesia dan faktor penyebabnya. Adakah keragaman lain di Indonesia? Tentu kita ketahui anak-anak, keragaman di Indonesia itu amat sangat banyak. Salah satunya mulai dari keragaman pakaian adat, karena memiliki budaya yang berbeda-beda, kita juga memiliki ciri khas rumah adat yang berbeda serta bahasa. Karena sekarang kita tinggal di Palembang, kita mempunyai bahasa sendiri yaitu bahasa Palembang. Biasanya bahasa itu kita pakai sehari-hari yang dinamakan dengan bahasa ibu. Oke? Ini contohnya, kalau di bahasa Sunda itu tuang, bahasa Jawa mangan, bahasa Indonesianya mengartikan bahwa itu makan. Sekarang ibu punya gambar di sini. Di sini ada 2 gambar. Yang pertama ini gambar Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem. Yang kedua ini gambar apa anak-anak? Ini gambar pakaian adat di Sumatera Selatan atau Palembang. Ini ya pakaiannya. Biasanya ini dipakai baju ini pada perayaan pernikahan. Ini sepasang pengantin. Melalui 2 gambar ini ibu akan mencontohkan dialek atau percakapan menggunakan bahasa Palembang dan akan digunakan diartikan dengan bahasa Indonesia. Baik, yang pertama ini contohnya. Nak kemana itu bahasa Palembang. Kalau bahasa Indonesianya dapat diartikan dengan mau kemana. Makan apa kita itu bahasa Palembang. Kalau bahasa Indonesianya artinya mau makan apa kita, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa yang lain. Misalnya seperti apa yang biasanya anak-anak sebutkan sehari-hari. Aku dak galak. Nah, itu kan biasanya aku dak galak. Kalau bahasa Indonesianya artinya saya tidak mau. Jadi banyak sekali anak-anak suku kata yang bisa kita kembangkan atau biasanya terus kita lestarikan. Penggunaan bahasa daerah ini tujuannya agar budaya bangsa kita tidak punah. Oke ya. Sekarang kita membaca teks. Bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah penggunaan bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa itu. Generasi dewasa adalah salah satu kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Baik anak-anak, jadi tujuan kita adalah penggunaan bahasa daerah itu perlu kita gunakan di setiap harinya agar tidak terancam punah. Tapi tentu dengan catatan harus menggunakan bahasa yang baik dan santun ya. Dari teks bacaan tadi kita dapat mengambil ide pokok. Di
Itu ada 4 paragraf ya. Dalam setiap paragraf terdapat ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok biasanya terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Jadi untuk baik anak-anak, tadi kan kita sudah membaca teks. Nah, jadi ini ide pokoknya untuk paragraf pertama, posisi negara dengan bahasa terbanyak di dunia. Paragraf kedua, ide pokoknya distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Paragraf ketiga, ide pokoknya adalah kurangnya jumlah penggunaan bahasa akan berpengaruh terhadap pada kemungkinan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Paragraf keempat, bahasa daerah berperan dalam menjaga kebudayaan daerah. Untuk materi hari ini, Ibu harapkan anak-anak dapat mengerti. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanya melalui Ibu. Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Semoga